Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Ada sukacita hari ini? Ada. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hari Engkau memelihara hidup kami ya Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini penyertaan-Mu, perlindungan-Mu begitu sempurna atas hidup kami Tuhan. Saat ini kami akan mulai ibadah kami, yaitu ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, katakan haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita ya, kita sama-sama bernyanyi. Ya Tuhan. Memenuhi hati dan pikiran kita ya. Kita lanjutkan lagu yang kedua, yaitu Meskipun Musuh di Depanku. Tetap semangat ya, kita sama-sama bernyanyi.
selamat kita, dan dialah sumber perlindungan kita serta kemenangan kita. Kita akan masuk firman Tuhan. Kita nyanyikan, pujilah aku Tuhan. Lagu yang kami naikkan, pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, berbau harum di hadapanmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menjamah hati pikiran jiwa kami Tuhan, agar kami boleh mengerti isi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan ceritanya tentang Salomo. Masih ingat ya Salomo ya, anaknya Raja Daud. Masih ingat Kia? Ya, rajin ya untuk membaca firman Tuhan. Nah, Salomo itu adalah raja yang paling berhikmat ya. Ya. Terus selanjutnya Raja Salomo itu sebenarnya adalah raja tadinya ya. Pertamanya adalah raja yang taat akan perintah Tuhan, raja yang taat akan setiap ketetapan firman Tuhan. Dari awalnya Salomo itu sebenarnya setia ya, tapi di ujungnya seperti kita minggu yang lalu sudah mendengarkan ya, di ujungnya dia adalah raja yang tidak setia lagi. Karena apa? Dia sudah melanggar akan ketetapan Tuhan ya. Dia
begitu banyak mempunyai istri, dan dia bukan cuma banyak istri-istrinya itu adalah istri yang suka menyembah berhala ya. Dia pun bukan cuma mengasihi istrinya, tapi juga dia ikut menyembah berhala. Disitulah kegagalan daripada Salomo. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan ya, biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan. Pergunakan waktu yang ada ya, taat dan setia kepada Tuhan. Kalau kita sudah mulai taat dari awal, hingga pada akhirnya juga tetap kita taat. Jangan melanggar perintah Tuhan ya, biar kita tetap dapat menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan juga seperti Salomo ya, di ujungnya di depannya dia sudah benar, sudah taat kepada Tuhan, tapi di akhirnya dengan segala kekayaan kemewahan yang sudah diberikan Tuhan kepadanya, tapi di akhirnya dia tidak setia kepada Tuhan. Disitulah kejatuhan daripada Salomo, sehingga Salomo, kerajaan Israel itu nantinya jadi terpecah ya. Nanti saya akan kirimkan, saya baca sebagian di sini ya. Setelah Salomo tidak taat kepada Tuhan, kerajaannya pun terpecah ya di sini. Ketika Salomo meninggal, Yerobeam meninggalkan Mesir dan bergabung dengan suku-suku Israel di bagian utara di Sikem. Rehabeam, anak Salomo, juga pergi ke Sikem, berharap orang-orang di tempat itu juga mengakuinya sebagai raja. Namun orang-orang di situ justru menolaknya. Ayahmu Raja Salomo telah membuat kami sebagai pekerja keras. Jika engkau menginginkan kami mengakuimu sebagai raja sekarang, engkau harus berjanji untuk meringankan beban pekerjaan kami. Rehabeam tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia berjanji kepada mereka untuk datang kembali 3 hari kemudian. Sementara itu dia akan bertanya kepada penasehat-penasehat ayahnya Salomo. Tidak ada pilihan lain, hanya ini yang dapat kita lakukan. Kabulkanlah keinginan mereka. Mereka maksudnya siapa? Orang-orang Israel yang dipekerjakan dengan sangat keras ya. Demikianlah nasihat yang didapat. Rehabeam mendengarkan nasihat itu tetapi tidak melakukannya. Ia justru pergi menemui teman-temannya dan menanyakan hal itu kepada mereka. Ini juga sering terjadi pada anak-anak kami ya. Nasihat yang diberikan orang tua sering tidak didengarkan, malah nasihat temannya ya, teman yang diikutin. Itulah kesalahan ya. Jadi anak-anak kami harus lebih mendengarkan suara orang tua, nasihat orang tua. Jangan malah mendengarkan nasihat teman-temannya, mengikuti jalannya teman-temannya. Salah ya. Di sini jugalah kesalahan daripada Rehabeam, yaitu anaknya Salomo. Jangan kabulkan, kata teman-temannya. Demikian nasihat teman-temannya. Katakanlah kepada mereka bahwa engkau akan memberikan pekerjaan yang lebih berat lagi daripada ayahmu, dan mereka akan menyesal jika tidak mematuhinya. 3 hari kemudian orang-orang itu datang menemuinya. Rehabeam menjawab seperti nasihat teman-temannya tadi ya. Jawaban yang tidak tepat. Engkau bukan dari suku kami, engkau bukan raja kami. Kami tidak akan melayanimu lagi dan tidak akan bekerja untukmu lagi. Rehabeam telah melakukan kesalahan pertama. Ia kembali ke Yerusalem. Hanya suku Yehuda yang mau taat dan mengakuinya sebagai raja. 10 suku Israel di utara mengangkat Yerobeam sebagai raja mereka. Kerajaan Israel kini terbagi. Sekarang mereka bukan lagi satu negara, melainkan menjadi 2 ya. Itulah kesalahan yang dibuat oleh Salomo sehingga kerajaannya terpecah dan anaknya pun tidak dapat melanjutkan kerajaan yang dia pegang selama ini, yang diturunkan dari tahta Daud. Demikian firman Tuhan ya. Jadi kita pun anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, biarlah kita tetap setia, tetap taat kepada orang tua kita, tetap taat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang taat. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan beserta mereka.
Tuhan yang memimpin mereka dalam pertumbuhan mereka ya Tuhan. Tuhan selalu membimbing mereka. Biarlah masa depannya Tuhan ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati setiap masa kecil mereka bertumbuh dengan baik akan pengenalan akan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkati pendidikan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.